Hai Scorpio, apa kabar? Ini untuk kamu semua yang punya Scorpio di chartnya. Kalau kamu nggak tahu chart kamu, di box deskripsi di bawah ini, gue udah kasih link. Kalian bisa cari sendiri per chart kalian, ya. Ini general reading, jadi kalau emang nggak cocok jangan dipaksain cocok, tersakit mental. Coba nonton yang lain, entah itu moon sign, Venus sign, Jupiter sign ya kamu, ya. Terus ini karena baca berdasarkan energi, ya, timeless. Energi tidak kenal ruang dan waktu. Kapanpun kalian masuk ke sini itu cocok buat kalian. Dan energi itu bisa ketukar, tergantung intensitas kita dengan orang atau sesuatu yang kita lagi berurusan. Oke? Kebalik kan? Balik. Sorry. Nanti gue abis tarot ini akan gue tarik juga kartu oracle card, ya, oracle card untuk minta petunjuk dan nasihat dari semesta. Untuk kamu selama pertengahan bulan Mei ini apa sih gitu kan? Oh ya, sebentar lagi Lebaran ya. Selamat Lebaran untuk yang merayakan. Maaf lahir dan batin. Ten of Pentacles in reverse, kebalik ya, 10 koin kebalik. The Magician, Six of Wands, semoga bisa lihat. The Moon, King of Swords, Under the Deck, The Hermit. Kalian ghosting siapa nih? Iya. Jadi gini. Nanti setelah tarot ini gue akan kasih sedikit info tentang perubahan-perubahan planet yang lagi berlangsung sekarang dan dampaknya apa ke chart kalian sebagai Scorpio in general, ya, bukan personal. Kalau ingin tahu lebih banyak ya kontak aja personal reading. Oke. Untuk main theme ya, untuk energi secara kolektifnya ini di sini The Hermit. The Hermit itu sebenarnya kita lagi menarik diri untuk lebih fokus kepada diri kita masing-masing. Cari pencerahan, cari jawaban tentang apapun yang kita risaukan ke dalam diri kita. Seperti meditasi, atau memang lagi suka mengisolasi diri. Kadang dampaknya ke orang lain itu kita seperti ghosting mereka, kita menjadi seperti hantu ke orang lain. Tiba-tiba nggak ada kabar, ya kan? Itu The Hermit. Tapi tujuannya adalah pencerahan sih, jadi keren. Nah, situasi kamu sekarang itu Ten of Pentacles in reverse. Ten of Pentacles in reverse, 10 koin. Ini bisa artinya adalah properti, bisa stabilitas, kemapanan, rumah tangga, komitmen, entah itu dalam pekerjaan, bisnis, ya properti itu sendiri, ya kan. By the way, gue juga ada Scorpio-nya. Kalau kebalik artinya tidak ada stabilitasnya atau kemapanan itu harus dipertanyakan, dan memang ada masalah tentang properti, entah itu, ya. Itu fondasinya The Magician, keren. The Magician itu
manifester dia mampu merealisasikan, dia menyadari dirinya mampu merealisasikan apapun yang dia inginin. Dia menyadari kalau dia punya semua keterampilan, punya tools, punya peralatan, perlengkapan yang mampu mendukung cita-citanya untuk terjadi. Gitu. Nah, masalahnya menjadi seorang manifestor adalah bagaimana menggunakan keahlian dan perlengkapan peralatan yang mendukung tadi appropriately gitu loh. Maksudnya appropriately itu sesuai dengan tujuan, waktu dan fungsinya gitu. Seperti kan dia punya cups, punya wands, punya sword, punya koin ya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan, memberi prioritas terhadap skill dan segala macam tools yang dia punya tadi gitu. Terus yang baru saja lewat, yang baru saja terjadi itu Six of Wands, keren. Six of Wands, kemenangan yang diakui oleh sekitar, lingkungan, teman-teman, pergaulan, ya, society lah ya. Kalian sudah mencapai kemenangan itu, dapat recognition ya. By the way, itu Six of Wands itu kartunya Leo juga, tapi minor arcana. Jadi ya kejadian sehari-hari yang istilahnya accomplish ya. Jadi yang sudah kita raih. Di benak kamu itu the moon. The moon itu kartunya Cancer atau Pisces. Mungkin kalian dealing sama Cancer atau Pisces. Tapi biasanya ini moon itu Cancer sih. Kan bisa juga. Artinya intinya jangan terlalu berpatokan sama zodiak. The moon itu artinya misteri, sesuatu kayak semacam rahasia, sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang subconscious ya, atau kita tidak mengetahuinya karena atau refleksi, bayangan dari kita sendiri atau orang lain yang kita tidak punya kejelasannya gitu. Itu yang kamu pikirin. Bentar ya. Sambil lihat chart, sorry ya. Kalau ini berurusan dengan Cancer atau mungkin kamu berurusan dengan travel, wisdom ya, hukum, agama, foreign, budaya, foreign ya, hubungan antar budaya, filosofi, menambah wawasan. Yang akan terjadi King of Swords, oke. Yang akan terjadi outcome-nya gitu ya, King of Swords. King of Swords itu energinya air sign. Air sign itu Aquarius, Gemini atau Libra. Okay. Kalau secara gue personal, ini King of Swords itu lebih ke Aquarius. Ya. Dan karakternya Aquarius itu seperti apa? Karakternya air sign itu seperti apa? Kalau nggak mau fokus sama bintangnya, zodiaknya ya, belum tentu kalian juga tahu bintangnya dengan siapa, bintangnya yang dengan siapa kalian berurusan ya kan. Karakter dari air sign itu sendiri, udara, itu dia komunikasinya tajam, straight to the point, langsung belak-belakan. Dia sangat
kalau sangat strategik ya. Dia cara berpikirnya tajam, dan dia suka mempelajari hal-hal kuriusnya tinggi, suka mempelajari hal-hal yang baru, dan dia suka membandingkan persepsi-persepsi yang berbeda, sehingga mempunyai opini tersendiri ya. Dan contohnya Aquarius itu dia sangat selalu lebih cenderung berpikir tentang masa depan gitu. Humanity, kemanusiaan, teknologi, futuristik ya, itu sama social justice gitu. Nah, kalau kamu memang berusaha sama Aquarius, itu daerah kreativitas ya, outcome itu daerah di rumah, memang rumah untuk fun ya. Mungkin kamu outcome ini lebih entah itu love affairs, romance ya, asmara, atau masalah bisa jadi juga anak ya kalau kalian punya anak, atau kreativitas, self ekspresi. Ini general theme-nya kan tadi The Hermit nih. The Hermit ini biasanya dia kurang komunikasi. Makanya gue tadi bilang dia dampaknya buat orang lain malah ghosting. Jadi di sini kalian akan mulai berkomunikasi. Gemini ini kartunya Virgo by the way. Hermit itu kartunya Virgo. Kalian dealing sama seorang Virgo mungkin ya. Virgo itu juga dikuasai apa? Planetnya adalah Merkuri ya. Sama seperti Gemini. Di sini air sign. Merkuri itu planet komunikasi. Jadi kalian mungkin diminta untuk bisa lebih ekspresif. Untuk mengkomunikasikan, menyampaikan pikiran dan perasaan. Oke? Gue rasa nggak ada yang perlu diklarifikasi. Gue langsung tarik ini aja ya, oracle cardnya untuk nasihat dan petunjuk dari semesta untuk 2 minggu ke depan ini. Apa sih? Ada apa sih dengan Scorpio? Apa sih yang bisa dukung Scorpio untuk bisa lebih solid? Damara, kan guiding children. Tadi kan gue udah bilang, mungkin kalian punya anak ya. Di sini masih sendiri. Kok nggak fokus? I tried my best loh. Oke, gue bacain aja. Guiding children, Damara. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Jadi kalian emang cocok, pantas, oke banget dalam membantu dan membina dan bahkan memotivasi, mensupport anak-anak. Gunakan kemampuan kamu untuk membantu anak-anak. Cakep sih, cakep. Mungkin kalian memang lagi punya masalah dengan anak-anak, atau anak-anak kalian punya masalah ya. Jadi sudah. Oke. Gue sekarang mau bacain tentang planet-planet, perubahan planet-planet ya, apa dampaknya ke Scorpio secara general. Oke. Planet Venus retrograde. Sekarang tuh bulan Mei ini sampai beda-beda. Ada Saturn, Jupiter sama Venus lagi retrograde. Artinya mereka jalan mundur, nggak
nggak direct, nggak lurus gitu. Nah, kalau lagi retrograde itu artinya kita diminta untuk merevaluasi, ngerevisi nilai-nilai kita, nilai-nilai yang kita pahami untuk nanti ke depannya bisa kita selesaikan dan mendapatkan pemahaman lebih baik dan lebih luas dalam menangani atau menangani, membenarkan, menyelesaikan suatu keadaan atau masalah gitu. Nah, Venus retrograde di Gemini itu sampai tanggal 21 Juni ya. Jadi Venus itu tentang relationship, partnership, beauty ya. Untuk Scorpio, Gemini itu ada di rumah ke-8. Di rumah ke-8 artinya ini masalah shared finance, ekonomi bersama, menggunakan ekonomi bersama, loans, pinjaman, aset, properti, joint venture, goals ya, tujuannya gitu, sama partner, resources gitu, termasuk berbagi ya, dan termasuk intim, masalah-masalah intim. Jadi Venus minta kita untuk melihat Scorpio, untuk melihat lagi, untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana menyelesaikan hal-hal sesuatu yang masih ganjel selama yang udah terjadi, untuk nanti setelah Venus itu jalan direct, lurus ya, kita sudah bisa lebih tenang karena kita sudah menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, kalau untuk Saturn itu bukan Saturn, apa sih namanya? Ini aja dulu, Jupiter retrograde. Jupiter itu karakternya adalah wisdom ya, kebijaksanaan, sama perkembangan dan pertumbuhan diri personal ya, dan juga keberuntungan. Jadi kita diminta melihat nilai-nilai kebijaksanaan kita yang sudah kita punya itu untuk direvisi lagi, direvaluasi lagi, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai hari ini dengan lingkungan, itu maksudnya. Nah, Jupiter itu retrograde sampai bulan Juli. Nah, yang mana nanti setelah melihat revisi, setelah semua itu direvisi dan segala macamnya, itu nanti akan membantu keberuntungan, melancarkan keberuntungan. Nah, Jupiter itu di Capricorn. Jupiter di Capricorn artinya itu di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang persepsi, perspektif dalam melihat hal, masalah komunikasi, saudara, hobi, tetangga, bahkan early education, apa yang kalian pelajari sampai saat ini itu minta direvisi. Oke? Kalau kalian tertarik untuk tahu Saturn retrograde dampaknya apa di kalian, personal aja kalian. Makasih udah mau nonton, dan kalau suka sama gaya gue bacanya, jangan lupa jempol sama subscribe. Dah.